Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Novitasari, NPM 1901081030. Di sini saya akan melakukan pengujian data menggunakan uji normalitas dan homogenitas pada modul statistik yang diberikan oleh dosen statistik pada nomor 3 dan nomor 6. Langsung saja kita ke nomor 3. Yang pertama, kita akan mengkopikan data dari mikroskop Excel ke SPSS. Kita kopikan, paste. Kemudian ke variabel view, kita ubah variabel pertama ini variabel y. Kemudian variabel kedua x. Untuk desimal kita rubah menjadi 1. Untuk label variabel y kita beri nama personal consumption expenditure. Kemudian untuk variabel kedua kita beri label gross domestic product. Lalu yang lain kita biarkan saja. Kemudian kembali ke data view. Sebelum kita mencari nilai signifikasi, kita harus mengetahui dulu nilai residual, yaitu dengan cara kita pilih menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, nah, untuk tadi variabel Y kan personal consumption expenditure ini kita taruh ke kolom dependent. Kemudian untuk gross domestic product kita taruh ke independent. Lalu kita klik save. Centang unstandardized. Kemudian continue, kemudian OK. Lalu muncul jendela seperti ini, kita close saja. Nah, di sini sudah tercantumkan. Kemudian kita akan mencari nilai signifikasi dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita pilih One Sample KS. Sudah muncul kotak dialognya. Untuk unstandardized ini kita taruh ke kolom test variable list. Lalu kita klik normal ini ya. Kemudian klik OK. Lalu akan muncul hasilnya One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,200. Untuk menyimpulkannya kita melihat
bagaimana kesimpulan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Dari hasil ini kita dapatkan bahwa nilai signifikasi 0,200 yang berarti bahwa 0,200 lebih besar daripada 0,05, yang berarti maka nilai residual data tersebut normal. Baik, kemudian saya akan menguji homogenitas pada soal nomor 3. Yang pertama kita ke variabel view. Kita beri nama variabel pertama itu HP. HP itu singkatan dari hasil penelitian. Kemudian desimal kita buat 1. Dan untuk variabel kedua kita beri nama kelompok. Kemudian desimal kita nolkan. Dan untuk value 1 kita beri nama personal consumption expenditure. Kemudian 8. Untuk value kedua kita beri nama gross domestic product. Kemudian kita kemudian kita klik OK. Kembali ke data view, kita akan mengkopikan data dari mikroskop Excel. Yang pertama kita akan mengkopikan data variabel Y. Kita paste. Nah, untuk ini kita berikan kode 1 ya, karena ini merupakan variabel pertama. Dan untuk variabel kedua yaitu variabel X, kita kopikan. Sini. Dan untuk variabel X ini kita kodekan dengan angka 2. Karena dia merupakan variabel kedua. Selanjutnya, untuk menguji homogenitas kita pilih menu Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Untuk hasil penelitian kita taruh ke dependent list, kemudian untuk kelompok kita taruh ke kolom faktor. Kemudian pilih option. Centang pilihan homogeneity of variant test, kemudian continue, kemudian OK. Dan di sini akan muncul hasil tes homogeneity. Berdasarkan tabel ini didapatkan bahwa nilai signifikasi yaitu sebesar 0,172. Untuk mengambil kesimpulan kita melihat dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka distribusi data tersebut homogen. Dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05
maka distribusi data tersebut tidak homogen. Nah, dari hasil tabel ini diperoleh bahwa nilai signifikasikan 0,172, yang berarti bahwa 0,172 lebih besar daripada 0,05, yang berarti maka distribusi data ini homogen. Selanjutnya saya akan menguji normalitas dan homogenitas pada nomor 6. Langsung saja, yang pertama kita akan menguji normalitas pada nomor 6. Langkah pertama, kita akan mengkopikan data dari mikroskop Excel. Kita copy, kita paste. Lalu ke variabel view. Untuk variabel pertama kita beri nama motivasi. Kemudian variabel kedua prestasi. Variabel ketiga IQ. Dan variabel keempat tingkat pendidikan orang tua. Dan untuk desimal kita nolkan. Tingkat, saya singkat saja, tingkat pendidikan orang tua atau TPO. Saya singkat saja. Kemudian untuk desimal kita nolkan semua. Kita kembali ke data view. Untuk melakukan uji normalitas, pertama kita harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Dengan cara kita klik menu Analyze, Regression, Linear, Untuk variabel prestasi kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian motivasi, IQ, dan tingkat pendidikan orang tua kita masukkan ke independent. Lalu kita save. Centang unstandardized, kemudian continue, kemudian OK. Muncul seperti ini hasilnya. Kita close saja. Nah, sudah tertera di sini. Kemudian kita lanjut akan mencari nilai signifikasi, yaitu dengan cara Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian One Sample Case. Muncul jendela dialog seperti ini. Untuk unstandard kita masukkan ke tes variable list. Kemudian centang normal, klik OK. Nah, langsung muncul hasilnya seperti ini. Tabel ini menunjukkan hasil nilai signifikasi sebesar 0,200. Untuk menyimpulkannya, kita melihat dulu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Dari tabel ini dihasilkan bahwa nilai signifikasi 0,200. 0,200 ini lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan
disimpulkan bahwa maka nilai residual berdistribusi normal. Kemudian saya akan menguji homogenitas pada soal nomor 6. Langsung saja kita ke variabel view. Kita buat variabel pertama dengan nama uji penelitian siswa. Kita singkat saja, uji penelitian siswa, UPS. Kemudian desimal kita nolkan. Dan variabel kedua kita beri nama kelompok. Untuk desimal juga kita nolkan. Dan untuk value pertama yaitu motivasi. Value kedua prestasi. Value ketiga IQ. Dan value keempat yaitu tingkat pendidikan orang tua. TPO saja, TPO, tingkat pendidikan orang tua. Kemudian oke. Kembali ke data view. Kita akan memasukkan data dari mikroskop Excel. Yang pertama, motivasi. Untuk variabel pertama ini kita kodekan dengan angka 1 karena dia merupakan variabel pertama. Kemudian variabel kedua prestasi. Kita paste. Dan untuk ini kita kodekan dengan angka 2. Kemudian variabel ketiga yaitu IQ. Kita paste. Untuk IQ kita kodekan dengan angka 3 karena dia merupakan variabel ketiga. Dan yang terakhir yaitu variabel keempat, tingkat pendidikan orang tua. Paste. Untuk ini variabel keempat kita kodekan dengan angka 4 karena dia merupakan variabel keempat. Untuk melakukan uji homogenitas kita memilih menu analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Uji penelitian siswa ini kita taruh ke kolom dependent list. Kemudian untuk kelompok kita masukkan ke kolom faktor. Kemudian kita pilih option. Kita centang homogeneity of variant test. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, sudah muncul ya hasilnya untuk test of homogeneity variant. Untuk mengambil kesimpulan kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusannya terlebih dahulu. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka distribusi data tersebut homogen. Dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka distribusi data tersebut tidak homogen. Dari hasil ini
diperoleh bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000. 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa distribusi data tersebut tidak homogen. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji normalitas dan homogenitas. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.